Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sehat selalu, diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam beribadah puasa, dan Bapak Ibu tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama selaku founder Guru Inovatif Indonesia, Bapak narasumber pada kelas virtual nasional Bapak Hairil Anwar MPD, dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual menulis artikel populer, Pak, yang sore hari ini sudah bergabung di Zoom meeting, yang mana Bapak Ibu sudah terlebih dahulu registrasi, kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti sore hari ini di waktu bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini dan apa yang kita ikhtiarkan menjadi berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Sebelumnya di Zoom meeting sudah hadir Bapak narasumber, Bapak Hairil Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, ada Bapak Dr. Samsuardi, ada Ibu Rustiningsih, ada Bapak Adi Wibawa. Assalamualaikum, selamat sore. Ada Ibu Selvi Alfrida, ada Ibu Oon Rodetul Jannah, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting, selamat datang di kelas virtual Guru Inovatif Indonesia yang kurang lebih kita akan lakukan selama 5 hari. 3 hari di Zoom meeting sesuai dengan jadwal yang ada di poster ataupun di undangan, yang kita akan banyak sharing ataupun kita akan banyak belajar terkait dengan artikel populer. Nah, seperti yang diketahui Bapak Ibu semua, artikel populer ini kalau kita secara praktis untuk bisa mengetahuinya adalah Bapak Ibu mungkin sering membaca koran atau bacaan-bacaan di koran, di majalah, kemudian di internet, di blog. Itu adalah salah satu contoh artikel populer yang akan kita pelajari, yang akan kita tulis. Mungkin simple yang Bapak Ibu lihat ataupun yang Bapak Ibu baca, tetapi tentu memiliki proses bagaimana dari menyusun kata, memilih topik, kemudian bagaimana kita menyusun dan memasukkannya nanti ke dalam majalah ataupun koran. Itu akan kita pelajari semua dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Untuk acara kita sore hari ini, karena ini adalah acara pertama, kita sama-sama membukanya dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Untuk sesi selanjutnya, sekitar 40 menit ataupun 30 menit akan disampaikan materi pertama Bapak Ibu. Karena kita dalam Zoom ini sekitar 3 hari dan 2 hari di WA Group, sesinya akan dibagi-bagi. Dan materi pertama akan saya persilahkan kepada Pak Cai Hairil Anwar. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Mataram. Lalu beliau adalah juga presenter di salah satu televisi paling tua di Indonesia, di TVRI, di NTB, dan beliau mengelola beberapa majalah ataupun koran yang ada di koran nasional yang akan banyak diskusi dan sharing mengenai materi ini. Kepada Pak Hairil Anwar, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita bersama. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mempertemukan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Saya senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Begitu saya lihat ternyata
pesertanya juga dilihat dari stratifikasi pendidikan, oh ada yang doktor, oh, kaget juga saya ini, luar biasa. Saya mengapresiasi ada Bapak Doktor siapa tadi, saya lihat di beberapa nama, kemudian ada juga beberapa peserta yang lain. Baik, mudah-mudahan kita bisa memantik kita bersama, karena topik ini terlihat sederhana, namun banyak orang atau di antara kita yang mungkin kesulitan. Bukan saja bagi kita bersama, banyak juga dosen yang ketika diminta nulis artikel populer, itu mereka mengirimkan seperti artikel ilmiah pada jurnal. Nah, kehadiran Bapak Ibu semua akan kita coba asah kemampuannya dari yang tidak bisa, semoga menjadi bisa. Amin ya Rabbal Alamin. Salam kenal dari saya, kebetulan saya tinggal di Mataram, di Lombok, dan Bapak Ibu saya juga belum mengenal, nanti di grup kita saling kenalan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, termasuk saya berharap peserta ini kita selesaikan sampai tuntas. Sepertinya juga sebenarnya ingin saya tahu, Bapak Ibu ini latar belakangnya apa? Apakah dari guru, non-guru, kepala, atau pejabat, atau apa? Nanti penting untuk kita ketahui. Namun waktu sangat terbatas, sepertinya kita tidak bisa kenalan ya Bapak Ibu ya. Saya akan mencoba mengangkat topik kita sore hari ini tentang teknik cepat menulis artikel populer dan teknik cepat tulisan kita diterima di media cetak maupun online. Apakah Bapak Ibu punya harapan yang demikian? Saya pasti menyatakan Bapak Ibu juga memiliki harapan yang sama. Baik Bapak Ibu semua, saya Hairil Anwar, dipanggil Cai biasanya. Saya dipanggil biasanya Cai. Saya ngajar di UIN Mataram, di Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya juga nulis ya di beberapa media cetak maupun online. Dan saya job juga di TVRI Nusa Tenggara Barat di Mataram. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini identitas saya, Bapak Ibu udah saya sebutkan tadi. Oke, mudah-mudahan dilihat. Ini. Dan sebelum kita mulai, mudah-mudahan Bapak menggunakan laptop ya. Nanti karena HP kita akan gunakan di terakhir nanti. Kita gunakan untuk praktik nanti. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa. Nah, ini pekerjaan saya di beberapa tempat. Alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya, saya coba ini dulu Bapak Ibu semua, untuk pemantik membuka wacana. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi ASN atau PNS, kalau golongannya 3B, 3A, maaf Bapak Ibu ya, kalau golongan 3A ke 3B tidak dibutuhkan yang disebut dengan publikasi ilmiah. Mau naik dari 3A ke 3B. Jadi yang dibutuhkan ini adalah pengembangan diri. Ini yang dibutuhkan. Ya, ini Bapak Ibu. Tidak dibutuhkan, tapi ini penting. Bukan berarti karena tidak dibutuhkan, lalu Bapak Ibu, oh nggak jadi, saya ikut. Karena saya masih 3A, mau ke 3B. Padahal nanti kita proyeksikan dari 3B ke 3C. Nah, ini Bapak Ibu, boleh dilihat. Jadi ini 0 ini kalau dari 3A, mau naik pangkat golongan ruang ke 3B, Bapak Ibu sebenarnya tidak diharuskan ada publikasi ilmiah. Oke, baik. Nah, namun nanti kalau Bapak Ibu sudah golongannya 3B ke 3C, itu PI-nya atau publikasi ilmiah atau karya ilmiahnya itu dibutuhkan 4 kredit poinnya. Ada 4. Ya, ada 4 ya. Lalu 4 itu yang mana aja? 1 diantaranya adalah yang ini Bapak Ibu semua. 1 diantaranya adalah yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu menulis koran itu Pak ya, di media massa tingkat provinsi itu nilainya 1,5. Jadi sekali Bapak Ibu nulis lalu diterbitkan, kumnya itu 1,5. Bagaimana kalau 2 kali terbitnya? Ya jelas sudah 3 dong Bu. Sisanya apa? Bisa artikel jurnal ilmiah. Berarti bisa lebih nanti kum angka kredit poinnya. Jadi Bapak Ibu 2 kali aja nulis sebulan. Atau sekali sebulan aja. Atau per semester 2 kali aja dah. Nah, 2 per semester, per 6 bulan 2 kali aja nulis. Ke bulan pertama 1 artikel, itu nilainya 1,5. Yang sudah diterbitkan di media cetak maupun atau online. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu nulis, ternyata tulisannya sudah tembus ke Kompas,
kemudian ke misalnya ke Jawa Pos misalnya, itu nilainya berapa? 2 Bapak Ibu. Luar biasa. Ternyata nilainya luar biasa. Padahal tadi disebutkan kalau mau menulis itu kalau dari 3B ke C hanya 4. Ibu nulis saja 2 kali aja tembus Kompas, tembus misalnya koran-koran nasional. Jadi udah 4. Jadi Ibu nggak perlu lagi nulis-nulis karya ilmiah lain. Nah, begitu Pak ya. Nah, kalau dari 3C ke D6 yang Bapak Ibu butuhkan karya ilmiahnya, nilainya 6. 6 kali nulis, 4 kali artikel aja. Tetapi tidak serta-merta harus bentuknya adalah publikasi artikel populer. Tapi ada nanti artikel yang berupa artikel jurnal yang lain. Oke, ini Pak, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu lihat pangkat golongannya di mana, lalu Bapak Ibu bisa lihat kebutuhannya di sini untuk nulis artikel ilmiah. Saya tidak bicara tentang pengembangan diri, saya hanya bicara di publikasi ilmiah saja. Baik Bapak Ibu semua, udah jelas sekali ya. Bapak Ibu kalau nggak jelas nanti bisa ditanya. Jadi Bapak Ibu cukup nulis 2 kali saja, lalu tembus koran-koran nasional. Udah selesai sudah, tidak akan diberatkan PTK, jangan pikirkan berat-berat. Cukup nulis saja, nulis artikel bentuknya populer. Baik, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu semua, kalau kita lihat pengertiannya dulu, ini kan udah biasa Bapak Ibu semua ya. Apa sih yang dimaksud dengan artikel atau opini atau artikel populer? Biasanya itu Pak disusun, ditulis oleh siapa saja. Saya, Bapak, Ibu. Nah, kemudian pekerjaannya apa? Tidak memandang pekerjaan. Menulis apa saja tidak memandang pekerjaan. Tetapi yang baik adalah menulis berdasarkan kompetensi atau jabatan atau pekerjaan yang digeluti. Nah, apakah bisa saya menulis tentang apa saja? Bisa, Pak. Apakah Ibu bisa seorang guru SD menulis tentang profesi keguruan? Sangat bisa. Apakah Ibu bisa menulis tentang bencana alam? Bisa, Bu. Sangat bisa. Nah, nanti perspektifnya pendidikan. Loh, saya kan orang dunia kesehatan, bisa nggak saya nulis tentang kebencanaan? Bisa, Pak. Tentang stunting? Sangat bisa. Berarti bisa ditulis oleh siapa saja. Apakah usia? Oh, tidak memandang usia, Bapak Ibu. Ibu, usianya mau pensiun, boleh menulis. Nah, Ibu baru jadi ASN, PNS, boleh menulis. Nah, makin sering orang menulis, makin populer dia, Bu. Makin orang masuk media, makin populer. Berarti dapat disusun atau ditulis oleh siapa saja, tidak memandang basis keilmuan penulis. Nah, tapi kalau untuk naik pangkat jabatan golongan, maka harus menulis sesuai dengan keilmuannya, pekerjaannya. Misalnya guru SD, nulis tentang penelitian tindakan kelas, atau bagaimana kurikulum MBKM misalnya, maaf. Jadi harus konsisten berdasarkan keilmuan yang sedang digeluti, itu yang ditulis. Baiknya begitu. Tapi kalau tidak melihat untuk kenaikan pangkat, boleh menulis apa saja. Tentang Isra Mi'raj, tentang bulan puasa, tentang zakat, tentang haji, boleh Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, tulisan artikel atau opini ini ditulis lepas ide, gagasan, pandangan kita sendiri. Bisa saja berupa kritikan, bisa saja kontroversi. Oke, bisa saja tujuannya adalah penyampaian pesan atau informasi kepada publik agar publik mengetahui apa yang kita sampaikan, termasuk agar publik juga terhibur dari apa yang kita tulis, gitu Bu. Nah, cuma persoalannya Bapak Ibu semua, mentang-mentang baru selesai pelatihan, langsung Bapak Ibu nulis mengkritik kebijakan Pemda atau Pemkot tempat Bapak Ibu bekerja. Wah, ini bisa masalah ini Bu. Jangan dicoba-coba. Baru menulis sudah mengkritik Pak Wali Kota tentang kebijakan, misalnya kebijakan menggunakan pakaian adat misalnya. Lalu siapa yang menulis? Guru mana? Bapak Ibu dicari nanti. Walhasil nggak bisa naik pangkat golongan karena udah berani mengkritik. Nah, yang baik adalah nulislah yang datar. Pesan-pesannya informatif, kebijakan-kebijakan pemerintah, bagaimana mendukung kebijakan pemerintah itu oleh guru, oleh sekolah. Jangan coba kritik dulu. Kalau kami dosen biasa mengkritik itu dan tidak masalah, halal. Kalau Bapak Ibu haram dulu ya mengkritik ya. Haram mengkritik pemerintah, misal kepala daerah, kepala dinas, misalnya kebijakan kepala dinas Bapak Ibu nggak setuju. Nah,
Kalau dalam konteks dalam konteks berbangsa bernegara sebenarnya boleh, tapi ini kan tidak lazim bawahan atau kolega mengkritik atasannya. Oke, baik. Yang ketiga, ini ditulis subjektif penulis, memaparkan persoalan, ditulis dengan bahasa yang variatif, yang enak, yang lugas, yang mudah, yang gampang, yang begitu orang lihat judulnya langsung membaca. Nah, tapi ini kan merupakan Cai ini kok kelihatannya gampang. Memang gampang, Bu. Yang nggak gampang itu kemauan yang nggak ada Bapak Ibu. Kemauan, sibuk urus anak, sibuk urus suami, sibuk urus istri, sibuk urus jabatan, sibuk urus pekerjaan atau bisnis. Nah, sebenarnya gampang mau sibuk urus istri, sibuk anak, urus suami, gampang asal ada kemauan. Itu yang nggak ada, Bu, kemauan. Padahal pingin naik jabatan, pangkat golongan dalam waktu yang relatif cepat. Tetapi faktanya kecenderungan guru kita adalah itu, maaf saya sebut agak sedikit sungkan, saya pelintir sedikit, malas menulis. Padahal Bapak Ibu bisa kok. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana sih karakter artikel itu Bapak Ibu semua? Boleh dilihat. Karakternya itu pertama, tulisannya dapat dipahami, apa maksudnya, tujuannya apa, gagasannya seperti apa. Nah, logis, masuk akal. Jadi ketika menulis, nah jadi Bapak Ibu sebelum Ibu Bapak menulis, tolong lihat dulu ya tulisan orang-orang di koran. Mana sih yang dimaksud dengan logis, masuk akal, enak dibaca, enak susunan kalimatnya, terstruktur, lalu cepat ditangkap, tidak berbelit-belit, tidak kesana kemari, tidak panjang kali. Kalau koran itu dibatasi kita Bapak Ibu dengan space, dengan ukuran, dengan tempat, dengan waktu. Terbatas sekali Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena saya dekat masjid Bapak Ibu ada kurang. Ini yang pertama, logis ya. Apakah Bapak Ibu bisa menyampaikan tulisan yang logis? Bisa. 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu karena ada mungkin suara di masjid, ada pengumuman di samping rumahnya Pak Cai. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ini ada perbaikan sound system. Baik, mohon maaf Bapak Ibu atas gangguan suara tadi. Baik, itu logis. Nah, ini dulu kita pengantar dulu biar Bapak Ibu tahu apa sih namanya karya ilmiah populer. Yang kedua empirik. Apa yang kita tulis itu fakta, teori yang ada, kejadian yang ada. Oke, mohon maaf. Jadi karena ini bulan puasa, jadi mohon maaf. Jadi karena di rumah juga ini Bapak Ibu, bukan di kantor ya. Baik, yang kedua adalah empirik. Apa yang kita tulis itu, tapi terdengar ya Bapak Ibu ya, agak jelas ya, walaupun ada suara dari luar ya. Mohon konfirmasi. Ya, jelas Pak. Oke, mohon maaf ya. Jadi apa yang kita tulis itu adalah empirik, benar-benar fakta di lapangan. Fakta itu kejadian-kejadian yang di lapangan, yang kita rasakan, yang menggugah, yang mendatangkan kemauan untuk ditulis, baik itu masalah ataupun informasi yang sifatnya menarik. Itu yang kita tulis. Karena banyak sering kita menggerutu di luar, ini hebat, bagus ya. Tapi kita hanya menggerutu di luar. Yang baik adalah apa yang kita gerutui di luar itu, kita tulis. Kita susun, kita rangkai dalam kata dan kalimat. Dan itu menurut fakta, baik secara teoritis maupun praktis di lapangan harus ada. Jangan berhalusinasi, menghayal. Saya nanti kalau ini mau begini, mau begini. Nah, begitu itu hasil halusinasi. Oke. Yang ketiga, lugas. Orang begitu lihat judul, langsung tertarik. Wih, keren judulnya ini. Wih, menantang. Wih, keren ini. Dan begitu orang melihat korannya, judulnya, langsung orang mau baca. Fokus pada judulnya aja. Jadi menulis artikel itu jangan panjang-panjang. Pendek, berisi 3 kalimat. Jangan panjang-panjang. Misalnya, stunting dan problematikanya
pada masyarakat NTB, misal gitu. Misalnya Ramadan dan peningkatan spiritualitas umat. Udah begitu aja, pendek-pendek. Puasa, mengapa penting saat situasi puasa di masa pandemi misalnya. Begitu model judulnya, panjang, jangan panjang Pak. Cukup singkat, padat. Karena begitu orang melihat judulnya langsung tertarik. Dan ringan. Oke. Ada bahasa-bahasa populer, bahasa-bahasa asing, itu nggak boleh. Tapi kalau masih baru, jangan bahasa ilmiah, membuat orang bingung. Oke. Berikutnya, jelas dan tidak rasialis. Tidak menyinggung personal. Ketika nulis itu tidak menyinggung suku, agama. Tidak menyinggung ras seseorang. Tetapi boleh nggak kebijakan seseorang disinggung? Boleh, Pak. Nah, tapi hati-hati kalau guru. Nanti bisa dimutasi Bapak Ibu semua. Di daerah terdepan dan terjauh. Bukan terdekat, tetapi terjauh. Ini baru bisa nulis. Pak, udah nulis sudah ada ilmu tentang menulis, sekarang berani mengkritik. Itu. Jadi hati-hati Bu. Jadi baiknya jangan menyinggung kebijakan. Kalau kita masih guru biasa, belum ada jabatan, ya udah daftar aja. Lebih baik mengapresiasi kebijakan. Itu lebih bagus. Lalu store ke kepala daerah, store ke kepala sekolah, store ke Pak Bupati. Wah keren ini. Guru kita sering menulis kebijakan Bapak Wali Kota. Sering menulis kebijakan Bapak Kepala Dinas. Nah, insya Allah Bapak langsung bisa cepat dalam waktu dekat, bisa naik jabatan, bisa diperkenalkan pada posisi penting. Baik, padat ringkas. Nah, idealnya berapa? Tulisan jangan banyak tuh. Satu tulisan dalam koran itu 600, 500, 600, 700. 700 udah banyak. 700 bagus Pak, standarnya idealnya 700 kata. Ya, bagaimana cara melihat nanti di Word itu ada, Bapak perlu lihat nanti di situ 200 Word, ada tulisannya paling bawah Pak ya. Nanti saya akan coba berikan contohnya. Bapak udah menulis sudah berapa kata, gitu. Bisa kok kita atur sendiri. Berikutnya, bagaimana karakternya? Nah ini opini, Pak, jangan lihat yang persennya Pak ya. Opini itu pandangan penulis tentang suatu peristiwa karena dia unik, menarik, bermanfaat, atau bermasalah. Nah, MBKM, Bapak Ibu rasa galau setiap ganti menteri, ganti kebijakan, ganti model, bisa ditulis. MBKM membuat MBKM dan persoalan teknis guru, boleh begitu judulnya. Cara mudah memahami MBKM, praktik baik penerapan MBKM, udah gitu aja judulnya. Nah gitu ya. Nah, jadi singkat. Kemudian dia unik. MBKM ini kan baru, berarti masih unik, masih bermanfaat. Nah ini Bapak Ibu ya. Oke, ingat ketika menulis itu, di samping ada pandangan sendiri, ada juga dari teori. Ambil satu saja menurut ahlinya, satu saja, jangan banyak-banyak seperti pada artikel-artikel jurnal ilmiah. Kalau di koran cukup satu saja, ya Bapak Ibu, untuk menguatkan tulisan kita. Oke. Yang berikutnya, up to date. Jadi ini harus apa yang kita rasakan yang unik, yang bermanfaat, yang bermasalah ini harus kita cepat buatnya. Harus ini, jangan misalnya tentang corona, sekarang kita tulis. Mestinya tahun lalu kita tulis. Sekarang MBKM, yang lagi tren, MBKM. Nah, gitu Pak. Mungkin apa topik yang di daerah lagi menarik. Itu ada time limitnya, ada batasannya. Kalau Bapak Ibu nggak melihat itu momentumnya, tulisnya besok, tinggal 2 bulan itu udah kadaluarsa, nggak menarik lagi. Tulislah ketika lagi hot, ketika lagi hangat, gitu Bapak Ibu ya. Gimana cara tulisnya? Pegang laptop cepat. Nah, Bapak Ibu boleh konsul ke kami nanti. Topiknya ini Bapak tulis, ya gitu ya. Intinya Bapak bisa ngetik, punya laptop. Kalau nggak bisa, Gus Dur menurut cerita, beliau nggak ngetik dulu, tapi beliau melafalkan. Lalu ada juru tulis. Boleh begitu dulu. Jadi ada juru tulisnya. Nah, gitu. Jadi bisa disiasati. Yang berikutnya Bapak Ibu, tulisan tersebut mudah dipahami, ringan, kontekstual, naratif, tidak lebih dari 500. Tadi boleh, saya bilang 700 nggak boleh. Kemudian berikutnya adalah tulisan tersebut tidak mengandung hipotesis dugaan-dugaan. Tidak mengandung dugaan-dugaan. Oke, Pak. Tidak seperti gaya menulis di makalah. Oke, kalau artikel ini menulis seperti kita dialog dan itu bahasanya mengalir. Gitu, Bapak Ibu, mengalir dengan susunan kalimat yang tersusun rapi pada
bait-bait, dan masing-masing paragraf itu satu sama lain mudah dicerna, mudah dipahami, lalu berhubungan paragraf satu dengan yang lain. Ini bagi pemula. Tapi sering kita lihat tulisan orang di Kompas, di Jawa Pos, kalimat keren-keren, berat-berat. Itu udah top, itu top markoto Bapak Ibu. Nah, kalau mau Bapak Ibu bisa menulis, rajin-rajinlah membaca tulisan orang. Oh, gini loh cara nulisnya. Oh, ini loh paragraf pertama. Oh, ini paragraf kedua. Oh, ini loh cara judulnya. Begitu Bapak ya. Itu caranya. Baik, yang berikutnya, struktur yang berikutnya, satu ada judul. Pilihlah judul yang padat. Provokatif, boleh. Fungsional, kalimat aktif, jangan kalimat pasif. Oke, provokatif, menarik, singkat, padat seperti yang tadi. Provokatif sehingga orang baca, kayaknya ini apa sih maksudnya? Begitu orang baca dia penasaran. Jadi bungkusnya dulu yang penting. Bungkusnya itu di judul dulu yang penting. Oke Bapak Ibu ya. Tapi apakah judul aja yang penting lalu isinya urak-urakan? Tidak. Jadi judulnya bagus, cara menulisnya juga bagus. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau menulis di artikel itu jangan lebih dari 5 baris. Setiap paragraf 4, 5 baris, 3, 4, 5 baris. Kalau 10 baris berat orang baca Bu, Bapak ya. Jadi satu paragraf itu terdiri dari 1 sampai 5 baris, 6 boleh, sampai 12 jangan. Haram hukumnya, ya. Kalau haram berarti masuk neraka dong penulisnya dong. Iya tentu dong. Oke. Yang kedua, setelah judul ada nama, gelar bila diperlukan. Kenapa penting gelar? Agar orang yang membaca itu makin tertarik. Bicara tentang MBKM. Misalnya yang nulis ini adalah Dr. Syamsuddin MM. Misalnya judul tulisannya adalah MBKM di masa pandemi. Misalnya begitu Bapak ya. Mohon maaf Bapak, saya kutip nama Bapak. Lalu di bawahnya adalah penulis Dr. Syamsuddin MM. Di bawah nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya sama Bapak, karena kita belum kenal. Contoh aja. Kenapa penting nama dan gelar? Biar orang membaca itu puas, berarti yang nulis ahlinya gitu. Ya Bapak Ibu ya. Tapi ada orang yang nggak mau nyebut gelar, cukup di identitas. Penulis adalah pegiat sosial. Penulis adalah Widya Suara di BPSDM misalnya. Penulis adalah tenaga ahli utama di kementerian apa, itu lebih penting juga bagus. Kadang orang nggak mau sebut gelar. Yang berikutnya, kalimat pembukanya gimana? 1 hingga 3 paragraf atau 1 sampai 2 paragraf. Karena nulis di artikel ini kalimat juga boleh panjang-panjang, pendek disusun oleh titik koma kata penghubung, titik koma. Satu kalimat hubungan antara satu dengan lain mengisyaratkan satu pokok pikiran gitu. Pokok pikiran disambung lagi dengan pokok pikiran berikutnya. Gak bisa mau ngawang memanjang. Nah, kalau artikel jurnal kan harus minimal 30 halaman, bisa kesana kemari. Nah, kalau ini yang umum, yang luas kita padatkan. Nah, gitu Bapak Ibu. Kita padatkan menjadi sebuah tulisan dalam 500-600 kata. Gitu Bapak Ibu semua. Oke. Yang berikutnya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat saya bicara karena waktunya 1 jam katanya. Nanti keburu Bapak Ibu dikejar oleh berbuka. Kalau mepet-mepet, nanti Bapak Ibu keburu berbukanya. Yang berdosa saya, Pak Cai ini buat kita terlambat. Berikutnya, konten atau isinya berisi ulasan pokok artikel. Tiap paragraf terdiri 4-5 baris. Oke, jadi isinya itu boleh setelah paragraf kedua, paragraf ketiga, 4, 5 itu pokok-pokok pikirannya. Tapi pemantiknya di paragraf 1, 2 gitu. Di mana kita kasih rujukan, misalnya kita ngutip dari tokoh. Dari mana aja Bapak Ibu mau ngutip di mana saya bebas, tidak ada aturannya. Oke, mau ngutip menurut ini pada paragraf pertama boleh, di paragraf 3 boleh, asal kontekstual sesuai dengan apa yang kita tulis gitu ya. Yang berikutnya, oke, closing ada. Jadi setiap tulisan itu ada closingnya, closing statementnya. Oke, nanti kita contohkan. Praktiknya begini Bapak Ibu. Praktiknya seperti ini. Contoh judul, tekan contoh judul ini yang sudah saya tulis. Ini Bapak Ibu. Tekan angka stunting di NTB. NTB tiada bergeming. NTB tiada bergeming. Kira-kira gitu. Seolah-olah saya meragukan cara-cara pemerintah daerah menangani stunting. Nah, ini boleh. Orang akan menjadi
banyak pemikiran ini, dia ragu atau dia menguatkan atau gimana? Nah ini caranya Bu, membuat orang tertarik membacanya. Bunuh diri, lemahnya pengasuhan keluarga dan pengendali sosial. Nah, ini banyak orang bunuh diri, remaja bunuh diri. Siapa yang bermasalah? Ternyata keluarga dan pengendali sosial. Nah, ini menarik juga. Balita sehat, ikhtiar cegah stunting, boleh. Kawin gantung, ini jadi bukan digantung Bu ya, maaf, yang di luar Lombok. Kawin gantung ini artinya ditunda dulu nikahnya karena masih terbatas usia. Jadi ditahan dulu. Anakku sayang, si laki boleh kamu menikahi anak saya, tapi ditunggu ya selesai kuliah dulu. Itu namanya kawin gantung, bukan diikat di lehernya Bapak Ibu ya, nggak ada itu. Mudah-mudahan ini tertangkap. Berikutnya game online candu bagi anak. Udah gitu itu aja Bu. Kini MBKM kemana lagi arah pendidikan kita? Gitu kan? Bingung. Ini ada MBKM kemarin kurikulum 2013 banyak jenis kurikulum. Ini capek ini guru. Nah kira-kira begitu. Kini MBKM lagi. Ah, boleh gitu Bu ya. Nah gitu. Nah baik berikutnya. Dalam menulis konten atau isi menggunakan kekuatan dan pemilihan kata atau kalimat. Pendek namun terkait. Satu kalimat dengan satu terkait. Titik koma itu kata penghubung itu penting. Karena esensi dari karakter menulis artikel populer orang dibatasi oleh space, ruang. Nggak boleh panjang-panjang. Karena ada yang lain mau menulis. Gitu loh Bapak Ibu ya. Oke, ini. Nah sekarang ini contoh tulisan saya Bapak Ibu yang di online. Ini tinggal saya copy, ini blog. Saya blok aja ini Bapak Ibu. Ini di beberapa koran. Ini sudah termuat ini tulisan saya. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu ya. Terlihat? Mohon komentar Bapak Ibu. Terlihat? Belum. Belum. Pak Jai. Mungkin share screen-nya beda. Dari tadi nggak ada keluar share screen ya? Ada, tapi yang tulisan Bapak yang belum. Oh iya, yang contoh artikel yang ada kameranya ini kelihatan? Ada. Oke, saya tidak buka karena terbatas waktu ya. Intinya ini tulisan saya Bapak Ibu yang sudah termuat di media online. Caranya kalau Ibu udah termuat di online, tinggal blok aja ini linknya. Linknya ini di blok, lalu share kemana-mana, atau perlu saya contohkan? Itu nanti ya. Boleh dibuka aja Pak Jai. Nah, contoh ya, saya ini dulu kalau gitu. Ini contohnya Bapak Ibu, caranya di blok aja begini. Oke, atau yang ini. Ini caranya di copy. Copy, lalu kita cari internet. Tapi kelihatan ya cara saya kerja nih Pak? Ya. Oke, sudah tinggal share screen-nya. Diulang share screen Pak Cai. Share screen. Ulang ya. Ini belum kelihatan tulisan saya. Belum yang di Google, ini masih PowerPoint. Ya. Oke, saking semangatnya ini Pak Dr. Rozardi. Oke, saya coba screen. Tulisan saya yang ini. Ini dia. Ini contohnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contoh aja. Contoh tulisan. Ini kelihatan Pak ya? Pak Ardi udah? Masih loading. Oke, sudah. Loading. Ya, ini contohnya. Nah, ini bunuh diri di NTB, lemahnya pengasuhan keluarga dan pengendali sosial. Nah, gitu Pak ya. Ini contohnya. Oke, kita tulis saja begini. Nah, ini bagaimana ini kan ada kasus, kita tulis saja kasus di Bima, di Lombok sebagai penguat tulisan kita bahwa kita tidak sekedar buat-buat. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini oke. Nah, ini contohnya. Lalu kalau Bapak Ibu mau tunjukkan ke publik misalnya, ya tinggal copy paste aja linknya yang tadi. Baik. Saya lanjutkan ke screen yang tadi. Ini contohnya aja. Oke, karena terbatas waktu. Oke. Ini kelihatan ya, Pak? Ya. Oke, makasih. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini contoh tulisan saya di media koran, Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Banyak kok, tapi ini yang sempat saya temukan.
file-filenya karena sudah habis kita store di kenaikan pangkat, banyak yang sudah kececer gitu. Karena kalau udah kepake di kenaikan pangkat golongan sudah nggak kita pakai lagi. Kelihatan ya? Baik, saya lanjutkan. Contohnya kayak begini. Nah, ini kembalinya keluarga sebagai sentra pendidikan anak, bekerja dari rumah saat work from home. Nah, ini Pak, ini gini aja. Nah, nggak usah panjang-panjang. Oke, lanjut. Saya contohkan aja. Nah, sekarang apa yang menentukan tulisan kita? Pertama, sering, yaitu pengalaman. Kalau nggak pernah nulis, jadi sejak dahulu kala nggak pernah nulis, nggak berani nulis, takut salah, ya nggak akan pernah ada tulisan. Orang yang berani nulis adalah salah dulu. Saya sudah mulai menulis artikel itu sejak mahasiswa, Bapak. Sejak saya mahasiswa, jadi aktivis, sudah saya suka menulis kirim. Begitu saya baca sekarang, lah saya ketawa, mau pingsan saya baca tulisan saya, Pak. Malu saya lihat. Tapi itulah awal-awal. Tapi bahagia kita kalau tulisan kita dipublikasi. Jadi pengalaman, sering Bapak Ibu nulis, maka sering salah dalam menulis, itu juga akan menentukan kualitas tulisan. Tapi sebelum nulis, minta tolong temannya bacakan atau kirim ke kami, Pak. Pak, ini tulisan saya gimana? Gitu ya. Yang kedua, perasaan menentukan kualitas tulisan. Kalau gelisah, ya nggak bisa. Tapi kalau nulis tentang kegelisahan percintaan, tentang soulmate, tentang ahmaham, tentang yayang, bisa ditulis ketika gelisah, galau, memikirkan dia, bisa kita tulis. Yang ketiga adalah percaya diri. Percaya diri saja. Sebagaimana Bapak Ibu percaya diri menulis status di WA dan di Facebook. Loh, kalau di WA dan Facebook Ibu lancar menulis. Tapi begitu nulis di laptop kok jadi tidak percaya diri. Kalau begitu caranya, tulis dulu di Facebook, lalu copy paste nanti di Word. Boleh begitu, Bu. Gitu, tulis saja di WA, tulis saja. Nah, gitu. Tulis saja di mana, di media sosial. Karena orang kalau di media sosial lebih cepat dia nulis angan perasaannya, kegelisahannya, kegalauannya, gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, percaya diri saja. Kalau nggak percaya diri, Bapak Ibu nggak akan pernah punya tulisan. Orang yang percaya diri itu pasti memiliki tulisan. Yakin saja. Bagaimana cara membangun percaya diri? Kirim ke kami. Kirim ke saya. Pak Caim, tolong dong. Lihatin. Nah, gitu. Akan kami bantu dalam kegiatan-kegiatan itu. Berikut. Nah, ini Pak. Ada openingnya, ada konten tesis istilahnya. Isi utama, ada pandai, ada closing. Ini biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, catatan agar ini terlihat, agar menarik baiknya dibuat subjudul dalam tulisan. Itu Bu. Tadi kan saya store ini. Nah, boleh dilihat ini. Ini kan tulisan saya. Ini Pak. Ini. Work from home, kembalinya keluarga sebagai sentra pendidikan. Ini kan judul ya. Kelihatannya ini subjudul. Ini subjudul. Ya Bu ya. Ini subjudul. Ya. Biar orang nggak bosan. Kalau datar aja nggak ada subjudul sampai sini, orang nggak mau baca. Yakin saya Pak. Nah, nggak ada yang mau baca. Tapi kalau subjudul. Nah, ini siapa yang buat? Ini koran yang buat kali ini. Dia yang membuat sini. Jadi ingat ada subjudul dalam tulisan yang kita buat. Biar tidak datar. Oke. Saya kejar lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Kuncinya baca koran, baca buku, rajin membaca, rajin menuliskan, gelisah lalu dituliskan, searching informasi di internet. Ibu juga searching informasi di Facebook, lihat komentar-komentar guru, lihat komentar-komentar siswa, itu bisa ditulis. Nah, jadi kegalauan orang itu bisa ditulis Bapak Ibu. Nah, tangkap dia itu. Yang kedua, berikutnya sering nonton berita. Nah, sering nonton running tag. Ini juga Bapak Ibu ya, ini rumusnya. Jadi kegelisahan orang di buku, di media sosial itu bisa ditulis. Oke, kegelisahan ibu juga bisa ditulis. Kelakuan anak-anak di rumah, maaf, bisa ditulis. Kelakuan suami misalnya yang terlalu tidak mau pisah dengan istri, tidak mau pergi cari pekerjaan, sebentar-bentar mau pulang, bisa ditulis. Nah, istri pergi kerja, bentar-bentar izin dari kantor, bisa ditulis oleh suaminya. Itu bisa semua Bapak Ibu. Asal kita mau melihat. Intinya setiap ada problem, ada kegelisahan, setiap yang unik, menarik, bisa ditulis. Tulislah, gitu Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak sering nulis,
awet loh, awet kok usianya. Menurut teori yang saya baca, orang yang sering menulis, orang yang sering membaca itu di usia yang semula 60 itu kelihatan 40 Bapak Ibu semua. Usia saya 70 Bapak Ibu, karena sering menulis terlihat masih usia 40. Mohon maaf ya. Berikutnya kita lihat ini. Saat menulis kita mulai menekan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Nah, saya mau sampaikan. Nah, oke. Berapa lama waktu lagi Pak Dr. Hardi yang saya sesuaikan? Ya, masih sekitar 5 menit lagi, Pak. Oke, siap. Bagus. Oke. Saat menulis, kita kan bingung ini. Gimana cara menulis? Kapan memulainya? Ayo, saya mau tapi nggak bisa. Nah, oke. Ada namanya satu topik kreatif. Nah, Ibu kan mau menulis. Itu namanya topik kreatif. Oke. Tulis saja. Tulis saja. Nah, ambil kertas, ambil laptop, tulis saja. Oh, ngetik, ketik, ketik, ketik. Abaikan topik kritik. Nah, ini Bu ya. Abaikan topik kritik. Yang Bapak gunakan adalah topik kreatif. Tulis saja. Ngalir. Tulis. Jangan periksa titik koma. Huruf I jadi U jadi O, T jadi Z. Jangan periksa. Yang penting Ibu Bapak yang mengerti sendiri terhadap tulisannya. Hanya Bapak dan Allah saja yang mengetahui tulisan Bapak Ibu. Hanya Tuhan saja dan Bapak Ibu yang mengetahui tulisan Ibu. Nah, jangan diperbaiki, kreatif dulu. Ya, kreatif di kiri lah dulu, otak kiri dulu. Tulis saja. Ngopi, ngerokok boleh, tapi puasa jangan ya. Nanti dikira nanti saya ngajarkan nulis sambil ngopi di puasa saat bulan puasa. Oke, dan tulis saja, tulis. Nah, kalau sudah tulis, sudah setengah jam udah nulis, oke istirahat. Oke, baru Bapak Ibu gunakan topik kritik. Buka lagi paragraf 1. Kok gini U jadi Z, perbaiki. A jadi O nggak ada, titiknya nggak ada, koma aja tanda seru, perbaiki. Kritik dulu ya. Kritik itu tulisan Ibu, titik koma, kata hubung, kata sambung, kata depan, awalan, akhiran. Nah, itu kritik. Nah, setelah kritik itu, lalu kritik lagi, kritik isi. Aduh, kok nggak nyambungnya Pak kalimat 1 dengan kalimat 2? Jangan dihapus, tetapi carilah kata penghubung atau kalimat penghubung agar dia nyambung. Gitu. Susahnya kita antar paragraf adalah menyambungkan antar paragraf dan kalimat atau kata. Sama dengan disertasi tesis Bapak Ibu. Nah, saya sedang S3, sedang proposal disertasi, sama juga asal kemampuan kita menghubungkan. Nanti mohon pandangan juga dari Pak Dokter siapa tadi, juga mungkin begitu ya, kemampuan kita menghubungkan. Jadi ada topik kreatif, ada topik kritik. Dalam menulis yang utama kreatif dulu, jangan kritik. Baru buat judul, kok judulnya begini sih? Jangan, tulis saja judul. Oke, apakah judul dulu baru isi? Mana maunya Bapak Ibu? Tulis saja. Kalau saya enaknya dari judul. Setelah dapat ide, saya judul dulu sebagai penguatnya di situ. Judulnya dulu. Nah, baru dari judul saya nurun. Oh, ini yang saya mau. Bukan dari isi. Tapi ada yang dari isi dulu. Baru judul. Ada juga, tapi beda-beda gaya. Ya, baik, lanjut. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Nah, ini ketika menulis itu, buat batasan waktu. 50 menit bekerja, 10 menit istirahat. Atau mungkin panjangnya 50 menit, 30 menit dulu bekerja, 10 menit istirahat, jalan-jalan, gendong anak, cium istri, cium suami. Begitu Pak. Sama dengan saya Pak, lagi membimbing mahasiswa PPG Daljab bagi guru. Saya bayangkan mereka udah capek dengan tugas sehari 4 jam. Akhirnya saya ambil sikap, yuk Bapak Ibu kita istirahat dulu, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol lewat grup. Ayo Bapak Ibu, sudah gimana rasa pantatnya panas. Sekarang saatnya silahkan detik ini cium anak masing-masing dan didokumentasikan di grup. Ayo yang nggak ada fotonya kurang nilainya, oh mereka cepat cium anaknya. Betapa freshnya mereka lagi setelah diberi kesempatan dalam situasi tegang. Oke. Yang berikutnya, kalau nulis itu ditujukan ke siapa? Audiennya untuk siapa? Siapa yang membaca untuk siapa? Apa untuk pejabat? Apa untuk masyarakat umum? Apa untuk sosialita, ibu-ibu sosialita, untuk remaja? Ini harus dijelaskan. Maaf, bukan dijelaskan. Tulisan ini untuk siapa? Oke. Berikutnya, buat apa manfaat? Buat alasan manfaat di tulisan tersebut. Di logika, tapi bukan ditulis. Manfaat ini kira-kira ini. Lalu ubah dalam kalimat sehingga bermanfaat bagi orang yang membacanya.
Oke, ini goal. Kemudian tanyakan pada diri Anda apakah saya semangat dan lalu apa manfaatnya. Oke. Yang berikutnya yang terakhir untuk di slide yang ini belum terakhir sih. Di slide ini, Cun, nada diperjelas perasaan yang ingin ditimbulkan dari pembaca saat membaca tulisan tersebut. Jadi ingat, begitu orang baca kadang-kadang sedih, ada yang baca semangat. Oh, hebat ini. Oh, ada. Oh, kan gitu. Kelihatan suasana orang yang membacanya. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, berikutnya tekniknya bagaimana? Bahasa terkesan alami. Tulis seperti cara orang berpikir dan berbicara. Itu. Suara aktif. Nah, bahasanya singkat, jelas, spesifik. Sentuh, misalnya bahasa yang spesifik, tambahkan sentuhan personal dengan detail, nama, angka. Nah, kalau dalam tulisan kita, kalau sekali kita pakai angka, angka saja. Kalau pakai 50 pakai huruf saja. Jangan compang-camping. Di satu sisi 50 orang guru, ditulis 50 angka. Tapi di satu sisi lagi, yang ikut apel 10 orang, 10-nya pakai huruf. Ya, konsisten ya Bapak Ibu ya. Konsisten menggunakan huruf. Gitu ya. Baik. Mana contohnya yang suara aktif? Ntar saya kasih tahu. Kata kerja aktif yang mana? Bahasa alami. Bahasanya terkesan alami seperti cara orang berpikir dan bicara. Yang kedua, ini sudah saya pakai yang tadi belum saya edit. Nah, ini contohnya bahasa alami. Ini contohnya. Di mana bedanya? Coba Bapak Ibu lihat. Nah, ini bahasa aktif apa pasif? Ada yang bisa jawab satu? Mana? Ini bahasanya bahasa pasif atau aktif? Yang ini Bapak. Ibu, ada yang boleh jawab? Yang ini. Halo Bapak Ibu? Ada orang atau lagi berbuka? Di kolom chat, Pak Cai. Oh, di kolom Kalau chat. mic-nya ya. masih dimatikan. Oke, maaf, terima kasih. Oh ya, ada yang ini Bapak Ibu, ada yang bilang aktif, ada yang bilang pasif. Yang ini. Nih. Ini termasuk yang pasif yang ini Bapak Ibu, yang ini. Ada yang bilang aktif, ada yang bilang aktif, ada yang bilang pasif. Ya, oke, boleh. Ada yang bilang pasif. Nah, oke, boleh. Beda-beda pandangan. Nah, kita ubah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pelatihan kepenulisan belum bisa menulis artikel karena kekurangan latihan menulis dan membaca. Ini kan panjang juga ini, bertele-tele. Nah, kalau kita rubah menjadi aktif, penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya peserta kepenulisan artikel akan dapat menulis jikalau sering berlatih menulis dan membaca beragam rujukan. Kita ganti dia, Bapak Ibu. Nah, jadi yang pasif kita rubah jadi aktif. Baik, lanjut. Ini tinggal sedikit slide-nya. Oke. Nah, ini juga suara aktif. Ini yang negatif, pasif. Kegiatan tersebut telah dibuka secara langsung oleh kepala sekolah. Tadi kan saya sebut ini Pak, Ibu semua. Tadi kan buatlah tokoh dalam tulisan yang bertindak mewujudkan sesuatu ya. Halo ya, oke. Ini contohnya. Jadi buat tokoh yang bertindak. Nah, ini caranya ini kan kurang tepat menurut teori yang tadi. Maka yang tepat adalah kepala sekolah membuka kegiatan tersebut secara langsung saat daring. Jangan taruh kepala sekolah di terakhir. Taruh tokohnya di depan. Gitu Bu ya, Bapak ya. Gitu caranya. Catatan, tentukan aktor, beri posisi aktor di depan yang melakukan tindakan. Memperpendek kalimat dengan urutan, subjek, kata kerja, dan objek. Menghilangkan kata kerja lemah. Ini kata kerja lemah namanya. Nah, Bapak Ibu pasti nggak suka ya lemah-lemah. Pasti yang keras-keras, yang tegang-tegang, yang semangat-semangat. Gitu. Ya, menulis juga begitu, Bu. Nggak boleh ada yang lemah-lemah. Oke. Berikutnya, kata bertenaga. Nah, ini. Kata bertenaga. Kata kerja menjadi pusat kata dalam setiap kalimat. Contoh, saya mau menulis minimal 1 artikel tiap bulan. Nah, ini lemah ini, tidak bertenaga. Mentang-mentang puasa ini kalimat, contoh kalimat saat puasa. Salah itu. Puasa itu menjadikan kita semangat, sehat. Nah, gitu. Sekarang kita rubah dia menjadi, saya menargetkan tulisan minimal 1 artikel tiap bulan. Itu kan penyemangat, bertenaga.
Gitu, oke. Lanjut. Nah, bahasa spesifik. Catat, bahasa spesifik bertujuan agar pembaca dapat memahami secara cepat, bukan membiarkan pembaca mencari pemahaman sendiri. Nah, ini yang susah Bapak Ibu. Jangan sampai pembaca mencari sendiri apa sih maksud tulisannya ini apa. Misal ada kalimat ilmiah tidak dijelaskan, cari kamus dulu. Jangan begitu Bu. Jadi langsung pembaca memahami sendiri. Contoh, kata belajar sudah tidak asing bagi setiap orang. Dari kecil kita harus belajar, sampai tua pun tetap harus belajar. Mengapa? Potongan kalimat tersebut dikutip dari tulisan Silvi Laili. Nah, ini Silvi Laili. Ibu Silvi ini contoh artikelnya waktu pelatihan kepenulisan yang lalu. Tapi alhamdulillah Bu Silvi Laili sekarang ini setelah mengikuti pelatihan ini udah berkali-kali dia menulis artikel di daerahnya. Luar biasa. Nah, jadi kita rubah ini. Ini kan kita belajar sudah tidak asing bagi setiap orang. Dari kecil kita, banyak kita, kata, kita, setiap. Nah, ini terlalu bertele-tele. Kita ganti. Aktivitas belajar merupakan kewajiban semua usia. Karena istilah tersebut telah diketahui semua orang. Nah, itu bisa diganti Bapak Ibu. Singkat kan? Padat. Jadi enggak ayo kok sana kemari bertele-tele. Nah, memang kalau menulis itu begitu udah rampung baca lagi. Print ya Bapak Ibu dari laptop print. Jadi nggak cukup di laptop. Print dulu. Kalau udah mantep di laptop print dulu baru baca lagi. Baca lagi. Besar-besar hurufnya, bolnya itu. Besar-besar biar ketahuan di mana titik komanya yang salah. Dan berikan pada anak, istri atau teman untuk membacanya. Suruh dia coret gitu ya kalau pemula. Lanjut. Mau selesai, saya lompat aja yang ini. Saya loncat bonus. Nah, gunakan kamus, buku ejaan, penunda panduan kepenulisan. Bahkan penulis yang paling kompeten pun mengandalkan sumber luar untuk memeriksa ejaan. Oke, ini masih. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu, boleh mudah terlihat. Alhamdulillah. Tadi kan ada namanya, yang ini namanya topik kreatif. Nah, ini Bapak ini sebagai topik kreatif. Nulis sampai tua. Nulis. Nah, nulis. Oke. Nah, tulis saja. Lalu ini topik kritik ini ya, tukang kritik ini. Oke. Sekarang dari paparan tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu kira-kira dalam hitungan hari, alhamdulillah sekarang saya bisa menulis. Nah, apakah Bapak Ibu coba saya lihat rupanya dulu, coba atraksikan dulu Bapak Ibu semua rupanya dari semua Pak Dokter. Sekarang saya bisa menulis. Yes, gitu ya. Coba kita bangun semangat. Kalau bisa screen-nya masih aktif Pak, bisa dimatikan screen-nya dulu. Oke, saking semangatnya ya. Oke, saya tutup dulu, masih ada ini. Oke, udah Pak. Ya. Sekarang panduannya, sekarang saya bisa menulis. Yes, gitu. Ngomong bareng-bareng dari rumah. Boleh dibukakan mic-nya Pak Hardi, kita bagukan semangatnya. Sekarang saya bisa menulis. Yes, hitungan 1, 2, 3 ya. Setelah saya hitung 1, 2, 3, sekarang saya bisa menulis. Yes, gitu ya. Bila perlu, yes, begitu, pukul diri sendiri biar tidak sakit, galau terus. Oke ya? Ya, silakan. Jangan pukul anak di sebelah nanti pingsan. Pukul sendiri. Sekarang saya bisa menulis. Yes. Saya bisa menulis. Yes. Sekarang saya bisa menulis. Yes. Saya bisa menulis. Oke, ditahan dulu ya, dengar dulu ya. Saya dulu ya, saya coba dulu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekarang saya bisa menulis. Sekarang saya bisa menulis. Yes. Ya.
Oke, mungkin nanti Pak Cai di akhir sesi kita akan coba lagi. Mic-nya Pak Cai. Sorry, tadi saya matikan. Bisa dihidupkan mic-nya Pak Cai. Oke. Oke, saking semangatnya ya Bapak Ibu semua. Jadi nggak serempak jadinya. Iya, nanti terakhir pada kita closing kita buat sekarang saya bisa yes. Tapi sebentar dulu masih ada slide-nya 2 ini Pak. Saya masih bukan prejudais, bukan sakwa sangka, tetapi saya sepertinya butuh hangatan terakhir dulu ini Pak. Nih, ya, tadi silakan. kan saya menganggap Bapak Ibu sudah bisa menulis dengan komitmen yang tadi. Tapi kita lihat dulu Bapak Ibu semua, walaupun ada ini juga. Ini masih ada yang galau. Ini ada teorinya sih iya. Emang gue pikirin Pak Cai itu kasih semangat, tapi emang gue pikirin kadang. Bahkan ada yang susah itu. Bahkan ada di kamar mandi bingung ini mulai dari mana. Ya, bahkan ada yang galau ini mau mulai dari mana. Kira-kira gitu ya. Baik, lawan ini semua. Bapak Ibu pasti bisa. Setelah ini nanti kita akan pandu cara menulis hebat. Baik, terakhir ini. Oke, kalau mau ini saya kasih. Kalau mau, kalau enggak usah. Nah, kan tadi kan menulis dari buku, dari koran, maaf, dari laptop, kemudian nulis di laptop atau nulis di buku. Ini ada tips paling gampang ini. Tapi ini sebenarnya tidak perlu saya sampaikan sebenarnya. Cuma melihat misalnya usia Bapak Ibu semua juga kayaknya penting ini yang terakhir ini. Ini spesial bagi yang usia menjelang pensiun. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya Bu Wiwit enggak saya kasih. Pak Lalu Fatur Rahman enggak saya kasih. Pak siapa lagi? Bu Mariani masih muda kayaknya enggak dikasih. Pak Yohanes kayak masih muda ini enggak dikasih deh kayaknya ini. Ada teknik cara gila. Mau cepat. Jadi enggak perlu ribut-ribut nulis-nulis. Ada Pak Aris ini. Pak Aris kayaknya masih muda, usia 40 kayaknya Pak Aris. Kayaknya nggak dikasih. Pak Aris ya? Nggak usah kasih ya? Atau siapa yang saya kasih ini? Siapa yang mau pensiun ini? Angkat tangan. Yang mau pensiun. Cara cepat menulis artikel. Yang mau pensiun. Ada Bu Dr. Anda Mardiah mau pensiun. Oh, Bu Dr. Anda Mardiah. Ya, berarti tidak saya kasih dulu ini ya. Berarti nanti di sesi 2 kita kasih. Gimana Pak Pardi? Boleh. Sesi 2 aja. Sesi 4 ini. Sesi 4 udah jam 5 di Wita nih, Pak. Masya Allah. Oke, berarti Bu Anita masih muda, belum boleh. Yang boleh itu Pak Bu siapa ini? Bu Irma mungkin ya, mungkin maaf. Pak Ridwan mungkin. Siapa lagi? Bu siapa lagi nih? Banyak ini. Bu Gusni mungkin saya kasih. Tapi kalau misalnya Bu Rina mungkin belum, Bu Elok mungkin belum Elok saya kasih ya, kayaknya masih muda ini. Luar biasa peserta kita hampir 250. Ilmu tentang yang terakhir itu kita kasih di episode kedua. Makanya harus ikut. Setuju ya? Sip. Insyaallah. Oke. Setuju ya? Kepalkan tangan dulu dong biar semangat. Setuju ya? Ya, karena Bapak Ibu dikunci nih, nggak boleh bersuara. Puasa dulu, dan nggak komentar. Oke, demikian dulu. Saya kasih ada yang saya simpan. Kita masih ada sesi tanya jawab, Pak Cai. Oke, makasih. Makasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Cai, Pak Hairil Anwar. Secara akrabnya biasa disebut Pak Cai kalau di Lombok kita. Kebetulan satu profesi kita sebagai dosen. Terima kasih atas materinya. Dan ini adalah materi pertama Bapak Ibu, agar semangat dulu. Kalau untuk urusan teknis mungkin di hari kedua ataupun hari ketiga akan diberikan. Contoh-contoh juga nanti akan kami berikan di chatting group. Kita akan berikan contoh-contoh tulisan Pak Cai nanti. Lalu yang harus diketahui adalah ini kita akan menulis artikel populer. Jadi beda ya Bapak Ibu, untuk artikel ilmiah bukan. Tetapi artikel populer yang biasa Bapak Ibu temukan di koran ataupun di majalah atau di media-media online. Ya, seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Cai. Untuk artikel ilmiah beda lagi. Nah, itu ya. Yang difokuskan adalah artikel populer yang ditulis di koran atau di media online. Nah, lalu untuk kata
pembuka dari saya adalah jika Bapak Ibu ingin menulis di artikel populer ataupun di artikel yang tujuannya adalah koran, maka yang harus dilakukan adalah lihat contoh yang ada di koran juga, atau di majalah juga, atau di opini-opini yang ada di tulisan-tulisan online. Nah, karena ada pepatah adalah yang mengatakan bahwa jika kita ingin menjadi penulis yang baik, maka kita harus menjadi pembaca yang baik juga. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan dibaca dulu contoh-contoh yang ada di artikel-artikel populer seperti yang ada di koran ataupun di majalah. Sepakat ya Bapak Ibu? Bisa silahkan dibaca-baca terlebih dahulu. Kita masih ada sekitar 15 menit ataupun 20 menit. Kita bisa diskusi ataupun tanya jawab secara langsung. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting dan Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting. Saya akan buka mic-nya untuk bertanya secara langsung kepada Pak Cai. Silakan yang pertama, Ibu Selvi Tando. Silakan Bu Selvi, bisa dibuka mic-nya. Oh, hilang. Silakan Pak Suwaidi, dari Untirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelihatan memang udah tua ya, karena saya ya dari struktural ke dosen, ya. Dari non dosen baru mutasi ke dosen. Saya sering menulis di artikel-artikel koran ya, artikel koran model begini nih, kelihatan kan? Ya. Ya, artikel online ya. Terlihat Pak Suwaidi. Ya, model begini. Tapi saya ya ingin mengetahui linknya gimana itu ya? Ingin mengetahui linknya. Jadi biasanya saya nulis di koran itu kemudian baca lewat koran aja. Tetapi kan ini untuk apa namanya dijadikan syarat BKD, pelengkap BKD gitu ya. Baik. Tapi saya tidak bisa menemukan linknya. Baik. Untuk menemukan linknya yang diberikan contoh oleh Dr. Cai tadi seperti apa ya? Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Suwaidi dari dosen di Untirta. Silakan Pak Cai, bisa ditanggapi. Terima kasih Pak dosen, luar biasa ini ternyata berhimpun sama yang expert juga, ternyata banyak ini yang. Makasih Pak Suwaidi. Misalnya begini, kalau Bapak nulis di koran online, pastikan Bapak nanti dikasih link oleh redakturnya atau kawan yang ada di media tersebut. Nah, gitu Pak pertama. Cuma caranya Bapak buka, kalau mau copy link tersebut, bukalah lewat laptop. Karena gini Pak, kayak saya yang tadi Pak, coba saya contohkan ya. Nah, kayak saya kan tadi ada tulisan ini. Di mana dia? Mana dia? Misal yang ini Pak. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan belum ya? Pak Cai, belum share screen. Nah, ini Pak, halo, Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Ya. Nanti caranya yang ini kita cari di link media tersebut Pak. Tadi kan cuma saya tidak tahu, lupa saya tanya ke Pak Suwaidi, boleh buka lagi, itu koran cetak atau online ya? Ya. Pak Suwaidi. Silakan Pak Suwaidi bisa berkomentar. Iya ya. Itu koran Ya cetak. koran lokal. Cetak atau online? Cetak atau Koran online cetak. Pak Suwaidi? Oh, Cetak. Nah, kalau cetak ya kecuali Seperti ini nih. Kelihatan kan? kalau cetak kecuali lembaganya ada cetak, ada online Pak. Gitu. Oh gitu. Tapi itu kan tidak linknya yang ditaruh nanti untuk penyusunan kenaikan pangkat, itu Bapak Ibu kopi aja, fotokopi. Oh bisa di copy Pak ya, bisa kopiannya. Itu kan penyertanya nanti waktu kenaikan. Oh iya. Baik. Sebagai bukti fisik Pak. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik. Terima Kita lanjut kasih dulu, atas Pak Cai. pencerahannya Pak. Baik. Terima kasih atas pencerahannya.
Ya. Baik, terima kasih Pak Suwaidi. Sama-sama. Ya, ya. Jadi silahkan dipastikan dulu tujuannya adalah koran atau media online ataupun cetak. Nah, biasanya Bapak Ibu jika memang tujuan Bapak Ibu ataupun sudah dimuat di koran cetak ataupun di majalah cetak itu biasanya ada juga link ataupun biasanya dipublis juga di online. Nah, silakan Bapak Ibu bisa tanyakan kepada redakturnya ataupun pengurus dari majalah ataupun koran tersebut. Itu. Silakan selanjutnya Pak Arden Bulalo. Ya, makasih Pak Suwardi. Ya, Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat sore. Saya kebetulan profesinya guru dan diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah sampai saat ini. Dan saya baru mengikuti ini pelatihan tentang penulisan artikel populer dan saya sangat tertarik karena sangat butuh untuk kenaikan pangkat nanti tahun depan ini bulan April demi menambah angka kredit poin. Nah, jadi materi tadi disampaikan oleh Bapak Cae tadi menyatakan sesuai dengan background kita, pendidikan kita, dan ilmu kita. Nah, jadi karena saya masih pemula dan masih baru mau belajar ini, saya bingung. Ya. Otomatis saya bingung sekali mencari apa yang mau saya publikasikan. Saya mau tulis ini tentang, mungkin ada bocoran-bocoran dari Pak Cae, mungkin ada teman-teman rekan-rekan yang sudah yang punya profesi seperti saya, yang punya tanggung jawab seperti saya, contoh judul-judul yang bisa membuka wawasan saya untuk memulai penulisan. Baik, dipahami Pak Arden. Itu Demikian. saja Pak Arden. Yep. Baik. Terima kasih Pak Arden Bulalo. Silakan Pak Cai bisa tanggapi. Makasih Pak Kepala, luar biasa. Ternyata saya juga baru ketemu dengan Pak Ardin. Jadi kegelisahan Pak Ardin bukan Pak Ardin saja. Jangankan guru, dosen juga banyak begitu gelisah menulis apa? Nulis artikel populer. Lebih gampang menulis artikel-artikel jurnal daripada populer. Nah, Bapak sekarang kan Bapak jadi kepala sekolah, sering gelisah, sering melihat guru misalnya. Contoh, saya tidak nuduh Pak ya, contoh. Lihat guru suka terlambat misalnya. Atau guru yang rajin. Nah, itu bisa menjadi ide. Lalu tinggal Bapak hubung-hubungkan misalnya kualitas pembelajaran oleh sosok guru misalnya. Atau Bapak punya sekolah yang bereputasi. Apa yang Bapak lakukan? Itu bisa ditulis. Langkah-langkah progres seorang guru dalam menata sekolah. Atau Bapak Ibu sering lihat ada masalah orang tua yang intervensi terhadap punishment yang dilakukan oleh sekolah, itu juga bisa. Atau maraknya bullying antar siswa di sekolah, atau maraknya kekerasan antar teman misalnya, itu bisa Pak. Jadi Bapak, setiap Bapak gelisah, setiap Bapak merasa semangat, merasa terhipnotis, merasa tersanjung, atau merasa sesuatu ini kok beda, lalu Bapak jangan menggerutu, tulis. Nah, itu caranya Pak. Gitu. Ambil laptop, kalau enggak tulis, kalau bisa caranya di kertas. Ide pokoknya dulu. Di kertas ide pokoknya. Nanti Bapak sambung biar enggak hilang. Karena otak ini kan terbatas walaupun melebihi dari gigabyte dari laptop atau komputer, pasti ada terbatasnya. Itu Pak ya, tulis saja caranya. Walaupun Bapak sebagai kepala sekolah bisa menulis tentang perilaku sosial, bisa. Yang penting kalau mau untuk kenaikan pangkat, tulis yang Bapak lakukan. Misalnya Bapak gelisah melihat anak-anak di kelas, tulis saja. Lalu cari referensi-referensi. Caranya yang penting Bapak Ibu sekarang rajin membaca koran. Itu rumusnya. Mau nulis ke koran, rajin baca koran. Mau nulis artikel jurnal ilmiah, rajin baca jurnal ilmiah. Gitu Bapak. Sukses Pak, nanti kita bantu. Tenang aja. Baik. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa fokus pada materi, kemudian pada diskusi, lalu pada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan karena di akhir sesi nanti kita akan buka untuk tulisan-tulisan yang bagus, tulisan dari karya Bapak Ibu untuk kita muat di
media sosial, di artikel online. Kemudian kita akan bukukan dari karya Bapak Ibu, akan menjadi buku ber-ISBN nanti dari artikel-artikel populer Bapak Ibu. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu silahkan bisa fokus pada materi, pada pengembangan. Untuk urusan administratif tidak perlu Bapak Ibu pusing, semua sudah kami siapkan. Jadi untuk urusan presensi dan lain sebagainya kami siapkan secara penuh. Silahkan Bapak Ibu fokus saja pada materi, kemudian pada diskusi dengan narasumber. Kebetulan narasumber kita sangat pengalaman sekali untuk urusan ini, banyak sekali karya-karya beliau untuk itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu rajin untuk membaca terlebih dahulu. Karena tujuan kita adalah artikel populer, silahkan Bapak Ibu banyak untuk membaca artikel populer seperti yang ada di koran. Opini-opini yang ada di koran-koran cetak itu sangat banyak sekali terkait dengan pendidikan, terkait dengan anak muda, terkait dengan keluarga, dan lain sebagainya. Itu yang contoh yang paling real Bapak Ibu bisa contoh ataupun lihat. Lalu bisa juga Bapak Ibu cari ataupun berdasarkan pengalaman, berdasarkan fenomena yang Bapak Ibu lihat, yang terbaru, itu Bapak Ibu kaji. Nah, dan tulis secara populer. Nah, tidak seperti artikel ilmiah. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa cek ataupun contoh. Silakan selanjutnya Bu Emi Indaryati dari Bispar. Silakan Bu, bisa dibuka mic-nya. Bu Emi. Ada selanjutnya Bu Sri Rahayani dari SMPN 1. Masih belum? Oke, kita cek mungkin di kolom chatting Pak Cai. Oke, silakan Bu Sri Rahayani. Ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya di sini adalah guru SMP Negeri 1 Kaur dari Provinsi Bengkulu. Kebetulan baru pertama mengikuti cara penulisan artikel. Jadi kami nanti mohon bimbingan bagaimana mengangkat sebuah judul yang padat, singkat, dan mudah dimengerti sehingga nanti mungkin di dalam menulis kami karena pertama belum begitu lancar mengungkapkan ide pertamanya sehingga perlu bimbingan lebih lanjut setelah acara pelatihan ini sehingga menghasilkan sebuah tulisan yang bisa dimuat di baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Kemudian kami juga minta contoh-contoh artikel yang sudah dipublis sehingga dapat menjadi literatur bagi kami di dalam menulis karena kami masih dalam pemula. Mungkin itu Bapak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas bantuannya dan tetap kami harapkan bantuan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Sri Rahayani dari SMPN 1 Bengkulu tadi ya. Ya, ini bukan pertanyaan Pak Cai tapi hanya saran kepada kami. Untuk Bapak Ibu, narasumber sudah ada di grup Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa berdiskusi. Kita masih panjang waktunya nih Bapak Ibu. Ada sekitar masih 4 hari lagi Bapak Ibu bisa diskusi di WA Group dan di Zoom Meeting. Masih ada 2 kali pertemuan lagi. Dan Bapak Ibu untuk dipahami terlebih dahulu, kita membahas artikel populer. Ya, jadi masih ada yang bertanya terkait dengan artikel ilmiah yang untuk jurnal. Artikel populer itu contoh nyatanya adalah yang ada di koran, tulisan-tulisan yang ada di koran dan majalah. Ya, itu tujuannya untuk kelas ini. Lalu untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu bisa berkomunikasi di WA. Oh, mungkin ada inspirasi Bapak Ibu, judulnya misalkan. Nah, judulnya nanti silahkan di konsultasikan di Pak Cai. Karena di Pak Cai sudah ada di grup Bapak Ibu, nomor HP-nya sudah ada. Mungkin nanti ada yang ganggu-ganggu Pak Cai ya. Untuk WA, sekedar WA, oh ini judul saya Pak Cai, menarik nggak untuk ditulis pada masa sekarang ini gitu ya. Nah, ya. Baik, kita sekitar 5 menit lagi. Satu lagi pertanyaan, silakan Bu Siti Sarsah. Terima kasih Pak Cai dan Pak Suhardi. Kebetulan saya sudah mengikuti pelatihan ini 4 kali ya. Dan alhamdulillah karena semakin hari semakin senang untuk menambah ilmu.
Dan satu kali saya sudah diterbitkan kemarin yang jurnal ilmiah. Dan kebetulan yang sekarang ini untuk artikel populer, karena kebetulan kalau yang lain untuk menambah bobot nilai pegawai negeri, kalau saya bukan, tapi kebetulan saya sedang kuliah S2, nah kami mendapat tugas untuk membuat artikel ilmiah, tapi referensinya dari artikel ilmiah orang lain, Pak. Harus ada 3 artikel ilmiah orang lain. Apakah itu diperbolehkan? Apakah itu tidak plagiat atau bagaimana ya, Pak ya? Terima kasih. Baik, Bu Siti Sarsah, terkait dengan Ibu sudah ikut di pelatihan untuk publikasi artikel ilmiah pada jurnal ya. Kalau kali ini adalah artikel populer yang dipublikasikan di majalah ataupun di koran, bukan di jurnal. Seperti sekali lagi. Ya, silakan Pak Cai terkait dengan referensi untuk artikel populer sepertinya bagaimana Pak Cai untuk referensi-referensi di artikel populer yang ada di koran-koran. Baik, menulis itu adalah tulisan kita, tidak mengutip tulisan orang. Banyak kalau artikel populer itu adalah apa yang kita pikirkan, gagasan-gagasan kita, didukung oleh 1 atau 2 kutipan. 1 aja. Nah, artikel populer ini termasuk karya ilmiah Bapak Ibu. Nilainya tadi kalau guru itu 1,5. Kalau korannya lokal, provinsi. Nah, jadi ini karya ilmiah Pak. Artikel populer di jurnal juga ilmiah. Cuma menurut saya ini gampang kalau kita mau. Artikel jurnal juga gampang kalau kita mau. Tetapi yang paling gampang dilihat dari ukuran kuantitatifnya adalah menulis artikel populer. Karena hanya diminta nulis 600 kata. Kalau di jurnal Bapak harus meneliti ke lapangan, harus diperiksa atasan, ya, harus dicek plagiasi. Nah, kalau ini nulis sedikit aja, nilainya 1,5. Hebat. Barang kecil, harganya gede. Hanya ada di populer. Kalau jurnal ilmiah, udah lelah, udah capek, udah sana kemari, udah di kelas, berbulan-bulan. Kalau lagi terima. Tapi intinya dua-duanya penting. Sekarang kita tulis, jangan sampai plagiat. Nah, untuk menghindari plagiasi, ada namanya cek plagiat, berapa persen itu nanti mungkin Pak Ardi akan membuat pelatihan yang demikian. Tapi saya salut Bu, sudah ngikutin, walaupun usia masih muda, tetap semangat. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Cai atas masukannya. Sekali lagi, Bapak Ibu, untuk pelatihan ini, kita masih ada sekitar 4 hari lagi, 2 hari lagi di Zoom meeting, dan masih ada 2 hari lagi untuk di WA Group. Kita bisa diskusi. Narasumber sudah ada di grup. Semua urusan administratif untuk rekaman, kemudian presensi, dan lain sebagainya akan kami share di grup untuk bisa Bapak Ibu ulang dan bisa pelajari dan diskusi tentunya. Karena kita fokus pada kita belajar, kemudian kita berkarya dan berinovasi. Untuk urusan administratif, urusan ke-3 dan 4. Itu ya. Yang penting karya Bapak Ibu nantinya akan kami harapkan sekali. Karena di akhir dari kegiatan ini, kita akan coba untuk membuka karya Bapak Ibu untuk artikel populer untuk kami muat di media online dan kita akan bukukan nantinya. Nah, dengan tema-tema tertentu yang akan kita susun nanti. Dan itu jadi jadi target akhir ya kita Pak ya. Ya, itu target akhirnya. Insya Allah kita akan buka seperti itu. Untuk waktunya Pak Cai, terima kasih untuk hari ini, hari pertama yang tinggal satu itu. Saya bisa menulis. Jangan nanti nggak bisa menulis, nggak jadi itu. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa saya unmute semua ya. Saya bisa menulis. Yes. Untuk videonya ya. Biar energi positifnya masuk. Jangan yes. Kalau yes gini nggak jadi Pak, bisa nulis. Saya buka mic-nya semua. Oke, udah siap? Siap. Bisa menulis yes. Bisa menulis. Saya bisa menulis. Bisa menulis. Yes. Bisa menulis. Terima kasih Bapak Ibu dan bisa menulis. Yes.
berbuka puasa dan Bisa kita bertemu di menulis, yes. WA grup masing-masing dan kita bertemu di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menulis, yes. Waalaikumsalam.